Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ananda Kiskasa. Saya jurusan Elektronika Instrumentasi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya tentang mata kuliah Sensor Network yang diambil oleh Bapak Raden Sugiharto. Yang pertama adalah soal yang pertama, berikan contoh aplikasi sensor network dengan menggunakan algoritma routing tugas akhir bit saudara. Gambarkan topologi jaringan dan arsitektur masing-masing node yang digunakan serta jelaskan mekanisme sistem tersebut beserta protokol datanya. Nah, jawaban dari saya yaitu contoh dari aplikasi sensor networknya itu menggunakan algoritma routing protokol speed untuk mengumpulkan data sensor seperti nilai pH pada air dan kandungan nitrat. Nah, sensor yang digunakan adalah sensor pH, meter, dan sensor DO50 BC. Nah, untuk routingnya tersebut digunakan pada bidang perikanan, yaitu pada tambak udang. Lalu, topologi jaringan yang digunakan itu topologi bus dan star. Jadi kombinasi. Sedangkan protokol yang saya gunakan ialah MQTT. Saya jelaskan satu persatu. Routing protokol kita adalah protokol komunikasi secara real time pada sensor network. Nah, protokol itu terdiri dari tiga jenis komunikasi, yaitu real time, unicast, real time area unicast, dan area unicast. Tapi dikhususkan untuk algoritma yang terrelasi dengan kontrol minimal. Nah, algoritma ini menghasilkan end-to-end real-time komunikasi dengan menggunakan kombinasi kontrol umpan balik dan non-deterministic geographic forwarding. Nah, algoritma ini dapat digunakan pada saat node yang digunakan memiliki sumber daya energi yang kurang atau langka. Itu menggunakan dengan speed. Lalu masuk ke topologi bus. Topologi bus adalah metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai sentra atau pusat lalu lintas data. Nah, topologi bus umumnya dipakai pada jaringan bus kelas kecil, di mana semua perangkat terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Topologi bus menggunakan konektor T dan BNC serta sebuah terminator. Untuk media transmisi datanya, topologi bus menggunakan jenis kabel koaksial. Sesuai namanya, desain jaringan ini mirip seperti ruangan di dalam bus. Nah, fungsi topologi ini untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer untuk dapat saling bertukar informasi atau data. Nah, seperti itulah secara singkat prinsip kerjanya. Nah, kelebihan dari topologi bus itu jarak lain yang terbatas, tidak memerlukan pengendali pusat, biaya relatif murah karena kabelnya sedikit. Nah, untuk kekurangannya diperlukan repeater untuk membuka jaringan, sulit mendeteksi adanya kerusakan, terus dapat menggunakan jaringan kabel pusat rusak. Nah, yang selanjutnya adalah topologi star. Itu adalah metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang. Yang dimana topologi jaringan ini berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, yang sehingga semua node efektif terkoneksi dengan node tengah tersebut. Topologi star atau star network memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali terpusat, di mana seluruh link akan melalui pusat dan kemudian data dilakukan semua node atau node tertentu yang dikendaki satu pusat. Nah, untuk kelebihan dari topologi star sendiri ada saya tampilkan tiga, yaitu fleksibel, keamanannya tinggi, dan mudah dalam mendeteksi kerusakan. Untuk kekurangannya sendiri menggunakan biaya yang cukup mahal karena banyak kabel. Nah, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat menghubungkan jaringan. Terus yang ketiga, jumlah terminal yang terbatas, tergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Yang selanjutnya adalah penjelasan dari protokol data yang saya pakai, yaitu MQTT atau MQ, Telemetry Transport, yaitu protokol pesan terbuka ringan yang menyediakan klien jaringan yang terkendala sumber daya dengan cara sederhana untuk mendistribusikan informasi telemetri di lingkungan bandwidth rendah. Nah, protokol yang menggunakan pola komunikasi publikasi atau berlangganan digunakan untuk komunikasi mesin ke mesin. Nah, ini disebut sebagai protokol overhead rendah untuk mengakomodasi bandwidth dan keterbatasan CPU. MQTT dirancang untuk berjalan di lingkungan yang tertanam di mananya dapat menyediakan jalur yang andal dan efektif untuk komunikasi. Nah, untuk gambaran dari topologinya seperti ini, jadi ada contoh utamanya, ada data poolnya, lalu ada topologi star sendiri, ada ini. Nah, untuk arsitektur jaringan node-nya saya buat seperti ini. Jadi topologi jasnya di sync node dan server ini, dan ada bus sebagai jalur utama, di sini sebagai server. Lalu di setiap sync node akan mendapatkan memiliki dua node, yaitu node untuk sensor pH dan sensor nitrat. Di setiap sync node-nya, nah, nanti adalah data-data yang telah diambil oleh node akan disimpan di sync node. Lalu jika memang server membutuhkan atau memanggil ingin memerlukan data, akan disalurkan sync node melalui kabel utama busnya ke server. Kurang lebih seperti itu untuk nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua.
Yaitu buatlah diagram alir proses dari simulasi tugas proyek akhir saudara, serta jelaskan bagaimana pengaruh jumlah node terhadap sistem yang dibuat. Nah, untuk diagram alirnya ini seperti ini, dimulai dengan start, lalu ketika sudah dimulai, programnya akan menginisiasi node dan melakukan penyebaran node awal masih secara acak, lalu pengecekan sinyal yang terjangkau atau tidak. Itu ada di sini. Memang ada hijaunya lah sinyal yang tidak terjangkau. Lalu jika sudah terjadi sudah terhitung sinyal yang tidak terjangkaunya seperti ini, maka akan dilanjutkan dengan perhitungan energi tiap node. Nah, ini adalah proses untuk mencari nilai yang paling efektif yang akan digunakan untuk nanti penyusunan ulang node. Nah, setelah sudah dilakukan hitungan, energi didapatkan, jika memang belum sampai ke energi paling efektif, maka dia akan berputar kembali, dan jika sudah efektif, sudah dihasilkan, langsung masuk ke hasil menggunakan energi. Nah, penggunaan energi yang paling efektif ini, setelah itu baru masuk untuk pengoptimalan posisi node yang baru. Nah, setelah itu, penempatan final untuk node baru, sistem ini akan selesai simulasinya seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan hasil simulasi perbedaan jumlah node-nya. Yang pertama itu saya pakai jumlah node-nya ada 13. Ini adalah inisiasi acak di awal. Dan setelah dijalankan akan mendapatkan lingkaran hijau yang merupakan sinyal yang tidak terjangkau. Begitu, setelah didapatkan yang masih belum terjangkau, dicari base function value-nya atau energi paling efisiennya, itu prosesnya seperti ini sampai didapatkan nilai 2,4195. Nah, setelah base value energi efisiensinya didapatkan paling efisien, itu disusun ulang node-nya seperti pada gambar di sampingnya ini. Nah, itu sudah sangat efektif dan itu sudah dioptimasi. Nah, lalu yang simulasi kedua sekarang saya menggunakan jumlah node 7. Nah, ini ada inisiasi awalnya masih berantakan, lalu masuk ke program untuk mencari simbolnya, yaitu untuk mencari daerah yang tidak terjangkau sinyal, itu ada di hijau ini. Nah, sama seperti tadi, juga sudah selesai, masa akan mencari base function value-nya. Nah, di sini didapatkan base function value-nya dengan jumlah node itu 4,4613. Nah, ini adalah hasil yang telah disusun ulang atau optimasi terhadap energi efisiensi ini. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah setelah dilakukan pergantian jumlah node dari awalnya 13 menjadi 7, didapatkan bahwa jumlah node semakin banyak, maka energi efisiensi yang dihasilkan dari optimasi jarak antar node semakin kecil. Pada jumlah node 7, energi yang saya dapatkan itu 4,4613, sedangkan saat jumlah node-nya 13, energi efisiensinya itu 2,49155. Jadi, jumlah node mempengaruhi energi efisiensi dari protokol speed. Semakin banyak node, semakin kecil energi yang dibutuhkan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.